Renungan Harian Katolik Sabtu 2 Agustus 2025. Menyuarakan kebenaran. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Matius bab 14 ayat 3-4. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang konsisten dan konsekuen. Ia mengetahui siapa dirinya, apa perannya, dan apa misi hidupnya. Ia adalah suara di padang gurun yang berseru untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Ia menyerukan warta pertobatan. Pewartaannya berwibawa karena ia memberikan kesaksian hidup yang sepadan. Ia hidup penuh mati raga, makan belalang dan madu hutan, berpakaian bulu unta. Cara hidupnya sendiri telah memberikan pewartaan yang jelas. Peran kenabian menyuarakan suara Tuhan dilaksanakan Yohanes dengan paripurna. Tak kenal kompromi tanpa pandang bulu. Kelakuan Herodes yang tidak benar dan tak pantas pun tak luput kritikannya. Tanpa ragu dan tanpa takut ia menyuarakan kebenaran, walau akhirnya dipenjara dan lehernya dipenggal. Namun demikian, suara itu tetap bergema pada setiap orang yang bernurani. Yohanes Pembaptis adalah seorang martir yang mengasihi Allah dan kebenarannya lebih dari hidupnya sendiri. Ia selalu berdiri untuk membela kebenaran dan keadilan. Ia dihukum mati oleh Herodes Antipas karena telah mengkritik perbuatannya yang tidak bermoral. Ketika mendengar berita tentang Yesus, Herodes mengira dia adalah Yohanes yang telah hidup kembali dari kematian. Di sini terlihat Herodes rupanya tidak mampu membebaskan dirinya dari dosa yang telah diperbuat terhadap Yohanes. Inilah konsekuensi yang harus diterima karena lebih mementingkan ambisi dan kekuasaan daripada mendengarkan suara hati nurani. Kematian Yohanes Pembaptis yang tragis sekaligus mulia ini adalah harga mahal yang harus dibayar untuk menyuarakan kebenaran. Tidak hanya pada zaman Yesus, pada zaman ini juga tidak sedikit orang yang harus menderita dan bahkan mati secara menyedihkan karena menyuarakan kebenaran. Tidak terhitung berapa banyak orang yang dibungkam, hilang atau dibunuh ketika mengkritik ketidakadilan dan kebijaksanaan politik yang kejam. Seperti Yohanes Pembaptis demi kebaikan bersama dan kebenaran dari Allah, mereka tidak mengenal kompromi meskipun harus mempertaruhkan hidup mereka. Sejak dahulu hingga kini, menyuarakan kebenaran selalu mengandung risiko. Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran kepada siapapun, termasuk Raja Herodes. Ia tidak gentar karena itu adalah tugas yang harus dijalankannya. Risiko apapun dihadapinya. Ia mati karena menyuarakan kebenaran. Pada masa kini pun, orang-orang yang menyuarakan kebenaran sering menghadapi risiko yang sama. Risiko kematian merupakan risiko yang kadang harus dihadapi. Kita mengenal dengan cukup baik apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kita ini. Mereka yang berani
menyuarakan kebenaran sering malah disingkirkan. Berani menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran merupakan keharusan bagi kita semua. Kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Dimulai dari sekolah, bersikap jujur dalam ujian. Di tempat kita bekerja, entah kantor atau sawah, kita harus berani dan jujur menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam bekerja. Tidak mengambil apa yang tidak menjadi hak kita. Tidak merusak alam demi panenan yang melimpah sesaat. Pendek kata, dalam seluruh aspek hidup kita dituntut untuk menjadi nabi. Menjadi orang jujur kepada diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Itulah sikap dan cara hidup Yohanes Pembaptis. Itulah pula yang harus menjadi cara hidup kita. Belajar dari Yeremia dan Yohanes Pembaptis bahwa untuk menyampaikan dan bersaksi tentang kebenaran membutuhkan keberanian dan nyali yang besar. Kita tidak boleh hanya karena alasan tidak mau kenyamanan kita terganggu, maka menutup mata terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga kami berani untuk bersaksi tentang kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.